Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa Gereja HKBP Petojo akan bersama-sama dengan kita semua untuk membaca, merenungkan, demikian juga untuk menghidupi firman Tuhan. Oleh karena itu, di pagi yang indah ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Di pagi indah ini kami bisa kembali melakukan berbagai aktivitas kami. Tetapi sebelum kami melakukan aktivitas kami, Tuhan juga memberangkatkan kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu ajari supaya kami juga bisa melakukan dan menghidupi firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 48 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 48 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi indah ini menyapa kita supaya kita tetap setia menyuarakan kebenaran dan keadilan yang dari tangan Tuhan. Mengapa? Karena banyak sekarang ini kita pintar berkata-kata, pintar berteori. Kita katakan, saya pembawa kebenaran, saya pembawa keadilan, saya pembawa perdamaian. Nyatanya dalam realita kehidupan, kita tidak membawa yang namanya perdamaian, kita tidak membawa yang namanya keadilan, juga kita tidak membawa yang namanya kebenaran. Mengapa demikian? Kita lihat situasi yang terjadi di tengah-tengah negara kita ini. Banyak para koruptor terbaru yang sedang berlomba-lomba untuk melakukan tindakan-tindakan korupsi, baik dari segi materi juga masalah waktu, kondisi di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi ini melalui Daud, kita diingatkan bahwa tangan kanan Tuhan itu penuh dengan keadilan. Artinya apa? Sepanjang hidup ini kita sebagai orang percaya, kita terpanggil untuk menyuarakan keadilan, kebenaran, perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Walaupun terkadang kebenaran, keadilan, perdamaian yang kita bawa itu dipandang sebelah mata. Terlebih sebelah mata yang dimaksud adalah kita hanya melakukan tindakan keadilan, kebenaran, perdamaian itu hanyalah untuk kepentingan kelompok. Tetapi nyatanya adalah ini juga yang harus kita lakukan bersama-sama. Tidak akan ada yang namanya kebenaran, keadilan, ataupun perdamaian kalau tidak dari diri kita sendiri. Oleh sebab itu, pemazmur ingin mengingatkan kita semua. Ketika kita menyuarakan keadilan, kebenaran, perdamaian, itu berasal dari Tuhan dan itu harus kita pertanggungjawabkan. Apapun yang menjadi risiko, apapun yang menjadi kekuatan kita untuk melalui itu semua hanya berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita harus menghadapi ketidakadilan, ketidakmampuan untuk menerima sebuah kebenaran, ataupun ketidakmampuan kita untuk menghadirkan diri kita sebagai perdamaian, artinya adalah mari kita pakai hikmat yang dari Tuhan. Sama seperti seorang pemazmur tidak mempergunakan apa yang telah Tuhan berikan kepada dia, tetapi justru pemazmur lebih mengandalkan Tuhan sebagai pemberi kehidupan atas segala kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita percaya Allah itu adil, Allah itu pembawa kebenaran, Allah itu pembawa keadilan, tentunya itulah yang harus kita suarakan. Jadilah kita menjadi teladan untuk pembawa kebenaran, keadilan, demikian juga untuk
perdamaian. Mengapa demikian? Karena itulah yang menyukakan hati Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya juga terpanggil untuk menyuarakan itu semua melalui perkataan, perbuatan kita yang seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, ketika Allah sudah menunjukkan keteladanan melalui keadilannya, bukan berarti ketika ada yang namanya pelanggaran Allah tidak menghukum, tetapi justru penghukuman Allah adalah penghukuman yang adil. Dia tidak memihak, siapa yang salah tetap salah dan siapa yang benar tetap benar. Kiranya itu juga yang menjadi kekuatan kita untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah kita menyuarakan kebenaran, keadilan, perdamaian bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan telah mengingatkan kami bagaimana Allah yang adil adalah Allah yang setia dan mau meminta kami untuk tetap menyuarakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Walaupun terkadang ya Tuhan kami dipandang sebelah mata, tetapi Tuhan juga menyatakan sebuah sikap kepada kami. Kami akan mampu melalui semuanya itu ketika kami menyuarakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian yang dari Tuhan. Oleh karena Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup kami, biarlah Tuhan kami mampu melakukannya dan kami juga senantiasa hidup di dalam permuliaan yang dari Tuhan. Oleh karena itu di pagi yang dari Tuhan kami bawa dalam doa untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu. Aktivitas, rutinitas, pendidikan, pergaulan, demikian juga berbagai pekerjaan dan usaha yang Tuhan titipkan. Demikian juga Tuhan jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Biarlah cinta kasih Tuhan, demikian juga lawatan Tuhan melalui obat makan minuman, demikian juga pertolongan dari para medis dan dukungan dari keluarga. Itulah yang menjadi sukacita jemaat-Mu untuk dapat sembuh dari segala sakit penyakit. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap menyuarakan kebenaran, keadilan, dan perdamaian bersama dengan Tuhan.